Harga minyak kembali menguat di Rabu di tengah volatilitas tinggi di Timur Tengah. Melansir Reuters, kontrak Brent pengiriman Juni naik 0,63% di $104,63 Amerika per barel. Keinformasi komoditas harga batu bara melemah di perdagangan terakhir Maret, namun dalam sebulan meroket di 20,21%. Harga minyak kembali menguat dengan harga kontrak Brent melanjutkan rally usai cetak rekor. Harga emas menguat ke level tertinggi 2 pekan seiring pelemahan dolar Amerika Serikat. Harga batu bara ditutup koreksi terdampak profit taking di akhir Maret usai naik dalam 3 hari beruntun. Dikutip dari Bloomberg, di Selasa waktu setempat, harga batu bara di pasar IC Newcastle kontrak pengiriman April ditutup di $142,45 Amerika per ton, jatuh 1,25%. Selama Maret, harga batu bara meroket 20,21%. Perang di Timur Tengah membuat harga minyak dan gas semakin mahal, batu bara sebagai substitusi kembali dilirik dan membuat permintaan batu bara melonjak dan harga pun menanjak. Harga minyak kembali menguat di Rabu di tengah volatilitas tinggi di Timur Tengah. Melansir Reuters, kontrak Brent pengiriman Juni naik 0,63% di $104,63 Amerika per barel. Data LSEG menunjukkan Brent mencatat lonjakan 64% di Maret, kenaikan bulanan terbesar sepanjang sejarah. Minyak WTI Amerika untuk Mei naik 0,95% ke $102,34 Amerika per barel. Kontrak WTI Juni menguat 0,49% ke $93,62 Amerika per barel. Harga emas menguat di Rabu ke level tertinggi 2 pekan didorong pelemahan dolar Amerika serta meningkatnya harapan meredanya konflik di Timur Tengah. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,7% di $4.700,41 Amerika per troy ounce, level tertinggi sejak 20 Maret. Secara bulanan, harga emas masih mencatat penurunan tajam di Maret dengan koreksi lebih dari 11%. Penurunan bulanan terdalam sejak Oktober 2008 akibat ekspektasi kebijakan moneter ketat. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI melemah di 4,22% di level $97,09 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,41% di level $17.166 Amerika per metrik ton. Emas masih melanjutkan penguatan di 1,65% di level $4.754 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Juni 2026 melemah di 1,77% di 4.744 ringgit Malaysia per tonnya. Kalau misalnya harga saham gabungan rebound signifikan di sepanjang perdagangan hari ini setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa hari perdagangan terakhir. Bahkan secara intraday harga saham gabungan sempat menembus di atas level 7.200-an. Dari sisi saham big cap hari ini kembali menjadi penopang utama. Duo kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia, BBCA, kemudian juga ada Brent, kompak mengalami penguatan. Sementara dari sisi sektor, di mana sektor konsumen non primer, kemudian juga barang baku, saham-saham emiten emas hari ini juga melaju kencang dan juga diikuti oleh penguatan beberapa saham dari konglomerasi. Di mana grup Bakri hari ini Dewa, Bumi, kemudian juga ada Energi dan PRMS kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian proyeksi untuk perdagangan esok hari jelang libur panjang akhir pekan di pekan depan dan juga jangka menengah dan juga jangka panjang. Dan kembali bersama saya Rizwan Oval, kita jelang IDX langsung closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun secara intraday penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 7.100-an, tepatnya di 7.149.253 di zona hijau. Pasca pembukaan indeks harga saham
saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini di level 7.207.166. Pasca menyentuh ke level ini, laju penguatan indeks harga saham gabungan lebih ke arah terbatas dan sudah kembali diperdagangkan di bawah level 7.200-an dengan intraday terendah hari ini di 7.136.249. Saham-saham big cap yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan dari perbankan BBCA. Intraday hari ini sempat menguat ke 6.650, menguat di atas 1%. Saat ini menguat di 6.525. Kemudian ada Brent pemirsa. Posisinya hari ini juga berbalik menguat ke 381% di 5450. Sama-sama diketahui Brent dan BBCA dengan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dari sisi pergerakan teknikal sahamnya secara year to date ini sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam jika bandingkan dengan level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya. Kemudian penguatan juga datang dari saham big cap lainnya. Ada posisi dari Telkom pemirsa hari ini menguat di 1,96% di 3.120. Dari saham-saham konglomerasi Dewa melesat di 13% dari grup Bakri, kemudian juga ada BRMS melesat di 6,85% sekaligus mewakili dari sektor barang baku. Dan selanjutnya dari grup Bakri lainnya ada Energi hari ini menguat di 3,61% di 1580. Dari saham grup Prayogo Pangestu selain Brand hari ini juga terjadi penguatan di Cuan, menguat di 5% di 1115, PT RO menguat di 2,92%, dan selanjutnya ada BRPT hari ini melaju kencang di 6,59% di 1455. Dari saham-saham emiten emas hari ini di tengah sentimen yang berkembang, ada Antam melaju di 6%, 3740. Kemudian juga ada BRMS, tadi sudah kita sebutkan, melaju di 6%. MDKA naik tinggi di 6% juga. Kemudian juga ada Arci melesat di 9%. Tins juga menguat di 9%, 3650. Dan Enko melaju di 8% di Rp5.800 per saham. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat datang dari saham-saham pertambangan batubara AADI tertekan di 5,76%, Adaro melemah di 3,49%, Migas Medco juga hari ini tertekan di 7% pemirsa. Sementara ITMG hari ini melemah di 6,31%, PTBA juga melemah di 6%, 2.980 usai rilis kinerja yang cukup lesu di 2025. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika dapat mengakhiri kampanye militer melawan Iran hingga 3 minggu ke depan dan penarikan pasukan juga dapat terjadi untuk 3 minggu. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan Trump yang paling jelas hingga saat ini, terutama untuk segera mengakhiri perang selama sebulan yang telah mengubah tatanan Timur Tengah, mengganggu pasar energi global, dan mengubah arah kepresidenan Partai Republik. Trump menambahkan bahwa Teheran tidak perlu membuat kesepakatan dengan Washington untuk mengakhiri konflik tersebut. Dikutip Bloomberg, Gubernur The Fed Bank of Kansas City Jeff Smith memberikan peringatan keras agar bank sentral tidak mengabaikan dampak lonjakan harga energi terhadap inflasi yang dipicu konflik di Iran. Dengan kondisi inflasi yang sudah memanas, bukan saatnya berasumsi inflasi akibat kenaikan harga minyak hanya bersifat sementara, dan kenaikan harga minyak dan gas kemungkinan besar akan berdampak ke inflasi inti. Smith menyoroti harga-harga sudah merangkak naik lebih cepat dari target 2% yang ditetapkan The Fed di 5 tahun terakhir, dan mengkhawatirkan inflasi akan tertahan di kisaran 3%.
Dari dalam negeri, indeks PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global turun ke level 50,1 di Maret 2026 dari 53,8 di Februari dan menandakan kondisi operasional yang nyaris stagnan. Penurunan ini dipicu melemahnya permintaan dan gangguan pasokan bahan baku yang sebagian besar dipengaruhi konflik di Timur Tengah. Sementara ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bati mengungkapkan, penurunan output di Maret menjadi yang terdalam dalam 9 bulan terakhir dan permintaan ekspor turun tajam. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat indeks harga konsumen mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,41% di Maret 2026. Raihan ini turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,68%. Sementara itu, secara tahun kalender, inflasi mencapai 0,94% secara year to date. Sementara kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,07% secara bulanan dengan andil inflasi 0,32% secara bulanan. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya. Pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat dengan memanfaatkan momentum pelemahan dolar Amerika di tengah potensi akan berakhirnya konflik di Timur Tengah. Dikutip data Tartia di Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,14% di 16.995 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,03% di 16.895 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 17.025 dolar per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika melemah di 0,11% dengan meninggalkan level 100 di 99,850. Dolar Amerika Serikat cenderung melemah setelah Presiden Amerika Donald Trump menyatakan perang dengan Iran bisa berakhir dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Di mana pernyataan tersebut membuat permintaan terhadap dolar sebagai aset aman mulai mereda, meski pasar masih tetap berhati-hati karena arah konflik belum sepenuhnya pasti. Sepanjang konflik yang pecah sejak akhir Februari, dolar Amerika Serikat diuntungkan oleh arus masuk ke aset safe haven. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.965. Update jelang penutupan, pasca penutupan di pukul 15 waktu Indonesia Barat, menguat di 0,31% di Rp16.966. Kemudian terhadap euro di Rp19.502, pound sterling di Rp22.553 dan yen Jepang di Rp107,16.